Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang materi ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Baldia Sreno Sunario dengan rekan saya yang pertama ada Afifa Cindy, yang kedua itu ada Muhammad Zulfani Ihsan. Baiklah, ini adalah pokok pembahasannya. Ada pengertian ekuitas secara formal dan semantik, komponen ekuitas pemegang saham, tujuan penyajian ekuitas, pembedaan modal setoran dan laba ditahan, modal yuridis, perubahan modal setoran, perubahan laba ditahan, penyajian ekuitas pemegang saham, laba komprehensif dan cara penyajiannya, teori ekuitas, serta standar akuntansi internasional. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yaitu ada pengertian dari ekuitas. Jadi ekuitas ini untuk perusahaan perseorangan, ekuitas sering disebut sebagai modal. Atau kalau dalam perusahaan perseroan, istilah ekuitas atau ekuitas pemegang saham atau stakeholder equity lebih merefleksi makna yang ingin dikandungnya. Dengan kata lain, karena artikulasi harus dipertahankan, ekuitas tidak didefinisi secara semantik, tapi secara sintaktik. Artinya, ekuitas didefinisi secara mekanik atau prosedural dalam kaitannya dengan elemen-elemen statement keuangan yang lain. Di sini, definisi IAI dalam Kerangka Dasar SAK pasal 49 menyebutkan bahwa ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Atau dengan kata lain, ekuitas sama dengan aktiva dikurang kewajiban. Sehingga ekuitas ini didefinisi sebagai hak residual untuk menunjukkan ekuitas bukan kewajiban, yang berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi di masa mendatang. Di sini ada komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada modal setoran, modal bentukan, di mana modal setoran ini dibagi lagi menjadi dua, yang terdiri dari modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk sebuah ekuitas, di mana yang terdiri dari penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, saham terkonversi, serta pemesanan saham. Untuk di modal setoran lain, itu terdiri dari premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, serta revaluasi aset. Kalau dalam modal bentukan, ini terdiri seperti laba atau rugi dari statement laba rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, serta perubahan akuntansi, dan lain-lain. Di sini ada tujuan penyajian ekuitas. Sebenarnya tujuan ini merupakan pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Tujuan lain adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya juga merupakan tujuan penyajian ekuitas pemegang saham ini. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi penyajian ekuitas pemegang saham ini harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal ada 3. Yang pertama itu ada sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya. Yang kedua ada peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengembalian modal setoran kepada pemegang saham. Serta yang ketiga itu prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Ini diurutkan berdasarkan proteksi
tersebut. Selanjutnya itu ada pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Di sini pembedaan modal setoran dan laba ditahan ini dibagi dari dua segi, yaitu dari segi administrasi keuangan dan dari segi secara yuridis. Kalau dilihat dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran, meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Sehingga pembedaan ini juga penting secara yuridis, karena modal setoran merupakan dana dasar yang harus ditetapkan atau dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuidasi atau dalam keadaan luar biasa lainnya. Sementara itu, laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridis harus dapat digunakan untuk pembagian dividen. Selanjutnya itu ada modal yuridis. Jadi modal yuridis ini timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah uang atau rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa saham harus mempunyai nilai nominal dan nilai minimum yang dinyatakan untuk menunjukkan hak yuridis. Modal yuridis merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Di sini sebagai contoh ada aturan yang menetapkan bahwa saham tidak dapat dijual di bawah nilai tertentu yang menjadi batas yuridis sehingga tidak dikenal adanya diskon modal saham. Sehingga tujuan penyajian modal secara yuridis ini adalah untuk memberi informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya. Jadi para investor, walaupun secara akuntansi yang menganut konsep kesatuan usaha, pemisahan ini tidak mempunyai makna ekonomi yang cukup berarti. Tapi secara yuridis, pemisahan ini dianggap cukup penting dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada perubahan modal setoran dan masalahnya. Di sini berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya. Di sini sebenarnya ada 6. Yang pertama itu adanya pemesanan saham, yang kedua ada obligasi terkonversi, yang ketiga ada saham prioritas terkonversi, yang keempat itu ada dividen saham, yang kelima ada hak beli saham, dan yang keenam itu ada saham treasury. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pemesanan saham. Jadi pada pemesanan saham ini pada umumnya investor yang ingin berminat atau membeli saham pada saat Persero didirikan atau pada saat melakukan pemesanan publik perdana atau yang biasa disebut sebagai IPO atau Initial Public Offering, perusahaan telah menentukan apa yang disebut sebagai modal dasar. Di sini para investor yang berminat membeli saham harus memesan terlebih dahulu saham yang akan dibeli dengan harga sesuai dengan kesepakatan pada saat pemesanan. Di sini ada masalahnya, apakah jumlah tersebut dapat diakui sebagai modal setoran. Kalau dilihat secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban. Oleh karena itu, jumlah rupiah saham pesanan dapat diakui sebagai modal setoran hanya apabila kedua syarat di bawah ini terpenuhi. Di sini ada 2 syarat nih. Yang pertama itu jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesanan dan tidak dapat dibatalkan. Jadi syarat yang pertama itu ketika sudah memesan, saham ini tidak bisa dibatalkan. Yang kedua itu harga pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Jadi ketika kita sudah memesan, kita harus segera melunasinya, dan itu biasanya jangka waktunya tidak terlalu lama untuk melunasi ketika saham itu sudah dibeli. Gitu.
Yang kedua itu ada obligasi terkonversi. Obligasi terkonversi ini dalam hal tertentu perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Jadi obligasi ini diterbitkan bisa ditukar dengan saham sesuai dengan ketentuan pemegang obligasi. Yang mana di sini ada dua alternatif yang bisa digunakan. Yang pertama itu bisa menggunakan nilai buku atau book value yang biasa disebut atau nilai bawaan. Yang kedua itu ada harga pasar obligasi atau harga pasar saham, di mana dasar pertama pada nilai buku ini mereklasifikasi nilai buku menjadi modal saham dan premium atau diskon modal saham tergantung pada kasusnya. Dengan demikian, tidak ada untung atau rugi yang diakui pada saat transaksi pertukaran tersebut. Sehingga pendekatan didasari konsep kesatuan usaha karena kreditor dan pemegang saham mempunyai kedudukan yang sama sebagai investor dengan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, pertukaran tersebut tidak mempunyai substansi ekonomik sehingga tidak dapat menimbulkan untung atau rugi. Di sini juga ada alasan lain bahwa pada saat obligasi diterbitkan, semua penerimaan kas diberlakukan sebagai utang, yang dimana artinya tidak dipisahkan jumlah rupiah yang melekat pada obligasi sebagai obligasi biasa pada saat hak ditukarnya. Di sini juga ada pendekatan yang kedua untuk memperlakukan selisih antara harga pasar obligasi atau harga pasar saham dengan nilai buku obligasi sebagai untung atau rugi. Sehingga perubahan dalam penilaian obligasi dianggap mempunyai pengaruh terhadap modal pemegang saham. Akan tetapi, karena harga pasar obligasi merefleksi pula nilai harga tukar, jadi nilai harga tukar ditaksir dan dikeluarkan dari nilai harga pasar obligasi. Yang ketiga ini, saham prioritas terkonversi. Saham prioritas terkonversi ini untuk melakukan pengukuran jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran dapat menggunakan cara seperti pada saat obligasi terkonversi. Dengan pendekatan pertama, yaitu nilai nominal saham prioritas plus porsi premium atau diskon ditransfer ke modal pemegang saham dan premium atau diskon modal pemegang saham biasa. Di sini tidak ada untung atau rugi yang diakui pada saat konversi tersebut, yang berarti bahwa jumlah rupiah yang mula-mula diterima pada saat menerbitkan saham prioritas dianggap sebagai modal setoran mula-mula untuk saham biasa. Sehingga kalau dilihat dari pendekatan yang kedua juga dapat diterapkan kalau misalnya ada selisih antara harga pasar baik saham maupun saham prioritas, antara saham biasa maupun saham prioritas. Selisih tersebut harus dikompensasi dari laba ditahan, sehingga pendekatan ini mengisyaratkan diterimanya konsep kesatuan usaha karena laba ditahan dianggap sebagai ekuitas perusahaan yang terpisah atau independen. Ini berarti harga pasar saham biasa yang diperhitungkan dianggap sebagai penyangga bila ada selisih harga antara dua sekuritas yang dipertukarkan. Nah, cara ini juga dilandasi oleh pendekatan dua transaksi atau two transaksi approach, yaitu konversi dianggap sebagai transaksi penebusan kembali saham prioritas. Sehingga sebagian dari harga penebusan yang melebihi nilai buku dianggap sebagai distribusi laba ditahan, dan transaksi penjualan saham biasa yang baru diterbitkan dengan harga pasar yang berlaku, sehingga hak tukar melekat pada saham prioritas pada waktu diterbitkan, sehingga perlakuan konversi sebagai satu transaksi atau one transaction approach seperti pendekatan pertama akan terlihat lebih logis. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Zulfani Ihsan. Selanjutnya adalah dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan.
Permasalahan yang muncul diakibatkan pembagian dividen saham adalah bila dikapitalisasi, berapakah jumlah rupiah yang dikapitalisasi menjadi modal setoran. Jadi pemicahannya, penurunan nominal per saham dengan cara menukar tiap satu saham yang beredar dengan 2 atau lebih saham baru yang nominal per sahamnya merupakan pecahan dari nominal saham semula. Bila perusahaan mendistribusikan dividen saham 20%, maka disertai kapitalisasi, perusahaan sebenarnya telah menurunkan nilai nominal per saham menjadi 100/20 dari nilai nominal semula. Terdapat dua alternatif. Yang pertama, kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Tujuan penyajian informasi modal pemegang saham adalah untuk menunjukkan modal yuridis. Kapitalisasi dividen saham harus hanya sebesar nilai nominal atau nyatanya. Jumlah ini sebenarnya merupakan jumlah yang minimal yang harus dikapitalisasi untuk memenuhi ketentuan yuridis. Selanjutnya, kapitalisasi atas dasar harga saham. Walaupun dividen saham sebenarnya dengan dividen kas sama sebagai dividen dalam distribusi ke pemilik, oleh karena itu, dividen saham dapat dipandang sebagai pengganti dividen kas, karena dividen di dalam mempunyai nilai. Paling tidak, pemegang saham dapat menjual saham tersebut kalau dividen kas yang diharapkan dan investasi semula tidak berubah. Selanjutnya, hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham. Maksudnya untuk mempertahankan pemilik pemegang saham lama. Pada umurnya, hak beli saham umurnya tidak lama, dan harga beli saham dengan hak beli tersebut biasanya lebih rendah dari harga per saham bersangkutan. Bila dividen saham dapat dikapitalisasi, maka hak beli saham juga dapat dikapitalisasi karena hak beli saham dapat dianggap sebagai dividen saham dengan nilai sebesar harga pasar hak beli saham. Jumlah ini dikapitalisasi ke modal setoran lain. Selanjutnya, opsi saham. Opsi diartikan sebagai klaim untuk membeli atau menjual saham tertentu yang sengaja diciptakan oleh investor untuk dijual kepada investor lain. Dengan arti khusus, opsi saham adalah semacam kontrak yang membeli hak kepada karyawan perusahaan untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Opsi saham ini biasanya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang menjadikan mereka pemilik perusahaan dan untuk menambah penghasilan karyawan. Terdapat dua macam opsi. Yang pertama, call. Opsi memberikan hak kepada pemegang opsi untuk membeli saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Dan put, opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang membeli opsi biasanya mengharapkan harga saham menurun. Selanjutnya, opsi saham non-imbalan. Ada kalanya program opsi saham diluncurkan bukan karena tujuan untuk meningkatkan kompensasi karyawan, tetapi untuk meningkatkan status karyawan sebagai pemilik perusahaan, untuk membantu perusahaan menambah dana. Manfaat yang diperoleh oleh karyawan dari mengambil opsi atau membeli saham dengan harga opsi yang lebih rendah dari harga pasar saham bersangkutan merupakan elemen kompensasi seandainya elemen tersebut dapat diukur dengan cukup teliti. Ada 4 macam program opsi saham. Yang pertama, hampir seluruh karyawan penuh yang memiliki kualifikasi jabatan terbatas oleh berpartisipasi dalam program opsi saham. Yang kedua, program mempunyai hak untuk membeli saham dalam jumlah yang sama atau atas dasar persentase tertentu dari gaji atau upah. Yang ketiga, jangka waktu opsi tidak terlalu lama. Yang keempat, hak saham tidak terlalu rendah dibandingkan dengan harga saham atau harga yang ditawarkan kepada pihak lain. Jika opsi tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan termasuk ke dalam saham non-imbalan. Selanjutnya adalah waran. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan
yang memberikan hak kepada pemegang untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa karakteristik waran. Yang pertama, berbeda dengan hak beli saham atau opsi. Yang kedua, terdapat beberapa jenis, lepas, lekat, dan bebas. Yang ketiga, perlakuan akuntansi berbeda untuk tiap jenis. Bedakan waran dengan hak beli saham atau opsi adalah waran diterbitkan oleh perusahaan, sedangkan hak beli saham diterbitkan oleh investor. Jangka waktu opsi waran biasanya lebih lama. Waran dijual atau diterbitkan kepada umum. Saham dijual dengan harga tertentu atau tunai. Selanjutnya, harga pembelian saham total pada saat pengambilan opsi biasanya melebihi harga pasar saham pada saat waran ditawarkan. Bila hak opsi tidak diambil, kos waran tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang waran. Waran dapat diterbitkan menyertai penerbitan surat utang. Selanjutnya, saham treasury. Transaksi yang jelas akan mengurangi modal setoran adalah penarikan kembali untuk sementara saham menjadi saham treasury. Terdapat dua konsep yang diterapkan dalam transaksi saham treasury, yaitu konsep satu transaksi dan konsep dua transaksi. Konsep satu transaksi juga dengan metode kos karena jumlah rupiah total yang dibayar dianggap seakan-akan merupakan kos pembelian saham treasury. Disebut satu transaksi karena pembelian saham treasury dan penjualannya kembali dianggap satu transaksi. Artinya, pembelian dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan transaksi saham tersebut. Kalau saham treasury dijual kembali dengan harga di atas kos, maka selisihnya akan menambah agio. Jika dijumlah kembali dengan harga di bawah kos, maka terdapat 3 alternatif yang harus dilakukan. Alternatif pertama, memperlakukan seluruh selisih sebagai pengembalian modal setoran dan karena harus diterbitkan ke premium atau diskon saham yang sekelas. Yang kedua, dilandasi oleh tujuan mempertahankan modal saham atau modal yuridis. Yang ketiga, membebankan seluruh selisih ke laba ditahan. Yang kedua, konsep dua transaksi. Pemerolehan kembali saham sebagai saham treasury dianggap sebagai likuidasi ekuitas pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham treasury dianggap sebagai penerbitan saham baru. Konsep ini disebut pendekatan nilai nominal karena harga penarikan atau penjualan kembali ditanding dengan nilai nominal. Selisihnya baik dalam penarikan ataupun penjualan dikompensasi ke modal setoran lain seluruhnya atau sebatas porsi modal setoran yang mula-mula selisihnya dikompensasi di laba ditahan. Selanjutnya ada perubahan laba ditahan. Jika pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Laba yang dipindahkan dari akun laba rugi adalah laba yang dipindahkan dari akun selisih seluruh elemen transaksi operasi. Dalam arti luas disebut laba komprehensif. Terdapat beberapa hal lain yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam suatu periode berubah selain karena transaksi modal, tetapi karena transaksi khusus. Yang pertama, penyesuaian periode lalu. Yang kedua, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya. Yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi. Yang keempat, kuasi reorganisasi. Pertama, penyesuaian periode lalu. Penyesuaian ini adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu, bukan sebagai pengurang atau penambah perhitungan laba tahun sekarang, tetapi sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Ada beberapa pendapat yang mendukung dan ada beberapa pendapat yang menolak perlakuan rugi tersebut sebagai penyesuaian periode lalu.
Argumen yang bagi mendukung yang pertama, riwayat perkembangan laba akan menjadi lebih berarti kalau rugi yang akan timbul akibat kejadian masa lalu dilaporkan sebagai elemen laba rugi periode yang bersangkutan dan bukan sebagai elemen laba rugi periode sekarang. Masukannya sebagai elemen laba rugi periode sekarang akan menimbulkan distorsi laporan laba periode sekarang. Perlakuan semacam ini lebih mengumbar penerapan penandingan pendapatan dan biaya yang tepat. Sementara pihak yang menolak penyesuaian periode lalu mengajukan argumen yang pertama, semua pendapat untung biaya dan rugi yang berkaitan dengan kegiatan menghasilkan pendapatan harus dilaporkan sebagai statement laba rugi. Yang kedua, pemakaian laporan kemungkinan besar tidak akan pernah mengetahui bahwa rugi tertentu pernah dialami oleh perusahaan kalau jumlah Baiklah, tersebut tidak dimasukkan sekian dalam presentasi statement dari laba kelompok rugi. kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum menganut gagasan warahmatullahi Patton dan Letton wabarakatuh. mengatakan secara umum bahwa jumlah rupiah yang berkaitan dengan periode lalu harus diperlakukan sebagai komponen statement laba rugi sekarang, kecuali syarat-syarat tertentu dipenuhi. Jumlah rupiah baru dapat diperlakukan sebagai penyusutan periode lalu kalau jumlah rupiah tersebut yang pertama dapat diidentifikasi secara tegas sebagai akibat atau dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan-kegiatan bisnis dalam periode masa lalu. Tidak timbul akibat peristiwa ekonomi yang terjadi setelah tanggal statement keuangan periode yang lalu. Sangat bergantung pada ketetapan pihak lain manajemen. Tidak dapat ditaksir atau diantisipasi secara layak sebelum adanya ketetapan tersebut. Selanjutnya, koreksi kesalahan. Sistem akuntansi biasanya sudah dengan cukup cermat sehingga kesalahan dalam pencatatan akan segera dapat dideteksi sehingga dapat segera dilakukan koreksi. Dalam hal tertentu, kesalahan tidak segera diketahui dan baru diketahui beberapa waktu atau bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. Terdapat beberapa macam kesalahan. Yang pertama, kesalahan hitung. Yang kedua, kesalahan aplikasi prinsip akuntansi. Yang ketiga, kelalaian menggunakan atau menyalahgunakan fakta. Ada beberapa perlakuan koreksi. Yang pertama, penyesuaian laba ditahan. Menurut pandangan ini, penyesuaian yang diperlakukan terhadap laba yang pernah dilaporkan harus dilakukan secara langsung terhadap akun laba ditahan untuk semua kasus kecuali koreksi yang jumlahnya tidak terlalu besar sehingga tidak dapat mengganggu pelaporan laba normal. Selanjutnya, penyesuaian modal sektoran lain. Patton dan Letton menegaskan bahwa koreksi yang berkaitan dengan penggunaan aset dengan periode-periode yang lalu dengan alasan apapun hendaknya dipisahkan dengan premium modal saham. Premium modal saham merupakan komponen modal setoran dan jika pemisah antara modal setoran dan modal operasi harus tetap dipertahankan, maka tidaklah tepat untuk menggunakan modal setoran untuk menyerap modal koreksi atau laba yang pernah dilaporkan kecuali jika laba bersih tahun berjalan atau laba ditahan telah habis. Yang kedua, penyesuaian yang mempengaruhi modal setoran tersebut mendapat persetujuan pemegang saham. Yang ketiga, laba ditahan diakumulasikan setelah penyesuaian modal tersebut diberi tanggal. Selanjutnya, komponen statement laba rugi. Patton dan Letton mendukung perlakuan ini dengan alasan bahwa statement laba rugi kumulatif yang disarankan atas statement terdahulu harus menunjukkan laba atau rugi komprehensif sepanjang riwayat perusahaan sampai tanggal sekarang. Dengan demikian, jika koreksi langsung dilakukan dalam akun laba ditahan tanpa adanya petunjuk pemisah apapun dalam statement laba rugi, beberapa statement laba rugi yang pernah diterbitkan tidak dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, perubahan akuntansi. Karena alasan suatu perusahaan mungkin melakukan
kebijakan mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut sebagai perubahan akuntansi. Ada 3 macam perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan prinsip atau metode. Yang kedua, perubahan taksiran. Yang ketiga, perubahan kesatuan pelaporan. Ada 3 macam pengakuan. Yang pertama, penyesuaian sekarang. Metode ini mengakui seluruh pengaruh perubahan dalam satu periode yang lalu sebagai komponen di dalam menghitung laba periode sekarang. Ada beberapa gagasan di antaranya. Yang pertama, semua pos yang mempengaruhi laba perusahaan harus dilaporkan melalui statement laba rugi. Yang kedua, pada umumnya perubahan akuntansi cukup sering sehingga tidak praktis untuk selalu mengadakan revisi statement keuangan periode-periode sebelumnya. Yang ketiga, mengungkapkan dengan jelas dalam pelaporan laba periode sekarang sudah cukup memadai untuk mengungkapkan pengaruh perubahan tersebut sehingga kemungkinan pembaca pelaporan akan melewati informasi perubahan dapat diatasi. Yang keempat, penyesuaian kembali statement keuangan periode lalu dapat menurunkan keyakinan publik terhadap statement keuangan dan dapat membingungkan pemakai. Penyesuaian retroaktif. Metode ini mengakui pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai penyesuaian periode yang lalu. Ini berarti saldo awal akun laba di tahan periode sekarang disesuaikan dengan pengaruh kumulatif tersebut dan pelaporan-pelaporan periode sebelumnya disusun kembali dengan perubahan tersebut. Menggunakan prinsip yang berbeda dengan pos yang sama dalam statement keuangan komparatif dapat menimbulkan interpretasi yang salah mengenai kecenderungan atau analisis lainnya. Penyesuaian sekarang dan prospektif. Metode ini menyebarkan pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu kepada periode sekarang dan beberapa periode yang datang yang sesuai. Perlakuan ini dilandasi oleh argumen bahwa perubahan akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam proses akuntansi yang bersifat memenuhi kebutuhan yang berkembang. Selanjutnya, kuasi reorganisasi. Menurut PSAK nomor 51 pasal 9, kuasi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Terdapat proses kuasi reorganisasi. Biasanya terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, aset dan kewajiban dinilai kembali atas dasar nilai pasar atau nilai wajar pada saat reorganisasi. Yang kedua, model setoran lain atau agio saham harus ditentukan sejumlah sehingga cukup besar untuk menutup defisit. Yang ketiga, saldo debit lama ditahan dieliminasi dengan cara mendebit agio atau premium modal saham. Ada beberapa syarat perusahaan yang bisa melakukan kuasi reorganisasi. Yang pertama, terdapat defisit yang cukup material. Yang kedua, prospek yang menjanjikan. Yang ketiga, tidak dapat proses kelipatan. Yang keempat, tidak melanggar hukum. Yang kelima, ekuitas menjadi positif. Penyajian ekuitas pemegang saham. Urutan penyajian atau modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan sesuai kondisi perusahaan yang mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Dapat urutan penyerapan rugi. Urutan yang pertama, pendapatan kotor. Yang kedua, laba bersih. Yang ketiga, laba ditahan. Yang keempat, premium modal saham. Yang kelima, modal saham. Selanjutnya, urutan penerimaan distribusi aset. Yang pertama, karyawan pemerintah. Yang kedua, kreditor berjaminan. Yang ketiga, kreditor tak berjaminan. Yang keempat, pemegang saham prioritas. Yang kelima, pemegang saham biasa. Selanjutnya, perincian laba ditahan. Terdapat 2 macam perincian. Yang pertama, perincian atas dasar sumber. Laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin
dan dasar yang berasal dari laba luar biasa. Dapat saja membedakan antara kedua sumber laba ditahan tersebut dipertajam. Namun sebenarnya tetap cukup beralasan untuk memecah kembali jumlah rupiah bersih laba periodik atas dasar klarifikasi sumber bila mana statement laba rugi telah memuat semua faktor yang menentukan laba bersih dan laba komprehensif ini telah menjadi dan ditransfer ke laba ditahan menjadi bagian dari ekuitas laba ditahan pemegang saham. Selanjutnya, perincian atas dasar tujuan penggunaan. Dalam praktik, perincian ini ditujukan untuk adanya pos cadangan, jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Perincian semacam ini sebenarnya sama saja dengan mengaitkan laba ditahan dengan aset tertentu. Artinya, dalam aset apa saja laba ditahan sebagai terikat. Klasifikasi ini mendasarkan pada tujuan penggunaan terkait laba ditahan sebagaimana ditujukan oleh komponen aset yang terkait. Bentuk lain dari proses ini adalah dengan cara proses penyisihan atau dengan bertujuan untuk menyerap kemungkinan rugi atau ketidakpastian lainnya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai laba komprehensif. Transaksi operasi atau transaksi non-pemilik dan transaksi pemilik harus dibedakan dan dipisahkan secara tegas, yang berakibat pemisahan secara tegas antara modal setoran dan laba ditahan mempunyai konsekuensi bahwa segala perubahan yang berkaitan dengan operasi harus dilaporkan melalui statement laba rugi. Dalam hal ini, ada dua pendekatan yang dianut, yaitu yang pertama laba kinerja sekarang dan yang kedua laba semua termasuk. Dalam laba kinerja sekarang, pendekatan ini hanya memasukkan ke dalam statement laba rugi pos-pos operasi yang dianggap bertalian dengan tahun berjalan dan penggunaan aset atau sumber ekonomi untuk mencapai tujuan utama. Pendekatan ini menekankan makna periode sekarang atau berjalan dan operasi dalam arti sempit. Untuk laba semua termasuk, pendekatan ini menekankan pemisahan secara tegas transaksi operasi dan transaksi modal. Dengan kata lain, yang diperhitungkan sebagai laba dan disajikan melalui statement laba rugi adalah semua pos akibat transaksi non-pemilik. Pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar kontinuitas usaha yang memandang statement laba rugi merupakan penggalan aliran operasi dalam jangka panjang. Paton dan Littleton mengajukan alasan mendasar dalam mendukung pendekatan laba semua termasuk, yaitu dalam konsep pemanfaatan aset, karena konsep pemanfaatan aset memandang bahwa manajemen mengelola aset sebagai satu kesatuan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan antara aset keuangan dan aset tetap, sehingga keduanya mempunyai pengaruh yang sama terhadap laba. Sedangkan lawan dari konsep pemanfaatan aset adalah konsep aset kapital. Konsep aset kapital ini membedakan fungsi aset lancar dan aset tetap. Dan juga untuk jenis aset fisik tertentu sebagai potensi jasa dianggap berbeda dengan aset lainnya, sehingga rugi atau laba yang melekat pada jenis aset tertentu dapat dilaporkan terpisah dari perubahan aset yang berkaitan langsung dengan biaya dan pendapatan. Hal ini Paton dan Littleton menyangkalnya karena secara konseptual laba atau rugi yang berkaitan dengan pemanfaatan aset tetap tidak berbeda dengan laba atau rugi yang berkaitan dengan pengelolaan aset lancar. Selanjutnya penyajian laba komprehensif. Dengan dianutnya pendekatan laba semua termasuk, maka masalahnya adalah bagaimana menyajikan komponen-komponen pembentuk laba komprehensif dan bagaimana penyajiannya dalam statement laba rugi. Berikut ini adalah komponen-komponen pembentuk statement laba rugi. Yang pertama, ada pos operasi yang terdiri dari penjualan atau pendapatan, kos barang terjual, biaya penjualan, dan biaya administratif atau umum. Yang kedua, ada pos operasi tambahan yang terdiri dari pendapatan lainnya dan untung, dan biaya lainnya dan rugi. Yang ketiga, ada pajak penghasilan. Yang keempat, operasi hentian. Yang kelima, pos luar biasa. Yang keenam, pengaruh perubahan prinsip atau metode akuntansi.
yang ketujuh pengaruh perubahan estimate, dan yang kedelapan perubahan ekuitas non-pemilik. Untuk perubahan ekuitas non-pemilik termasuk pos-pos penerobos. Pos-pos penerobos itu adalah pos-pos yang dilaporkan langsung dalam statement laba ditahan tanpa melalui statement laba rugi. Contohnya yaitu laba menahan atau penahanan atau laba fluktuasi harga yang belum terrealisasi dan penyesuaian penjabaran mata uang asing. Untuk komponen 4, 5, 6, 7, dan 8 disebut komponen tak reguler karena komponen ini menentukan pendekatan penyajian statement laba rugi yang termasuk kinerja sekarang, semua termasuk, atau laba komprehensif. Terdapat dua pendekatan penyusunan statement laba rugi untuk menyajikan komponen nomor 1 sampai 8 tadi, yaitu ada pendekatan satu statement yang menyajikan ke-8 komponen tersebut dalam satu statement yang diberi judul statement laba rugi dan laba rugi komprehensif. Untuk pendekatan kedua yang dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang memisahkan pelaporan komponen 1 sampai 7 dalam statement laba rugi dan menyajikan pengaruh komponen 8 terhadap laba periode bersih dalam statement laba rugi komprehensif. Selanjutnya, ada kriteria untuk mengklasifikasikan suatu kejadian atau transaksi yang membentuk pos-pos luar biasa, yaitu yang pertama ketakbiasaan, yang kedua ketakseringan keterjadian, dan yang ketiga materialitas. Untuk mengkategorikannya, ketakbiasaan berarti bahwa kejadian atau transaksi yang melandasi suatu pos mempunyai tingkat keabnormalan yang tinggi dan harus jelas-jelas merupakan jenis yang sama sekali tidak berkaitan atau hanya berkaitan secara insidental dengan kegiatan perusahaan dalam konteks lingkungan beroperasinya perusahaan. Untuk ketakseringan keterjadian, berarti bahwa kejadian atau transaksi yang melandasi suatu pos merupakan jenis yang bukan harapan umum atau yang tidak diantisipasi akan terjadi di masa datang. Untuk materialitas berarti bahwa kejadian atau transaksi yang melandasi suatu pos harus diklasifikasi secara terpisah sebagai pos luar biasa hanya kalau jumlah yang terlibat material dalam kaitannya atau relatif terhadap angka laba sebelum pos luar biasa dilihat pada gambar berikut ini untuk komponen tak reguler dan cara penyajiannya. Komponen tak reguler itu sendiri terdiri dari pos luar biasa, operasi hentian, perubahan estimasi akuntansi, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Teori ekuitas ini membahas pihak yang dianggap paling dominan dan menjadi sudut pandang dalam pelaporan keuangan. Teori ekuitas itu sendiri yaitu ada proprietary theory, entity theory, fund theory, commander theory, enterprise theory, dan residual equity theory. Untuk proprietary theory atau teori kepemilikan, perusahaan dimiliki oleh beberapa orang atau kelompok tertentu. Konsep ini dimulai dari persamaan akuntansi, yaitu aset dikurang kewajiban sama dengan proprietorship, yang dimana pemilik merupakan pusat kepentingan. Aset diasumsikan dimiliki oleh pemilik dan liabilitas adalah utang pemilik. Selanjutnya, ada teori entitas. Teori entitas ini muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary. Terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi atau kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Selanjutnya ada fund theory atau teori dana. Konsep teori dana ini banyak digunakan oleh sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba di dalam pemerintahan dana yang umumnya digunakan meliputi dana umum, dana pendapatan khusus, dana proyek, dan dana pelunasan hutang jangka panjang. Selanjutnya, commander teori atau teori komandan. Menurut teori ini, yang perlu dijadikan sebagai pusat perhatian atau sebagai pemilik perusahaan yaitu komandernya atau mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan kontrol ekonomik atas resources yang efektif terhadap suatu lembaga.
Selanjutnya ada enterprise theory atau teori perusahaan. Menurut teori ini, perusahaan adalah suatu institusi sosial yang beroperasi untuk kepentingan banyak pihak. Dalam bentuknya yang paling luas, pihak-pihak ini meliputi pemegang saham, kreditor, karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum. Konsep ini cocok diterapkan dalam skala besar dan modern dan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh dari tindakannya kepada beberapa kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir ada residual equity theory atau teori ekuitas residual. Teori ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya. Tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Jadi, teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori proprietari dan teori entitas. Dalam pandangan ini, persamaan akuntansinya yaitu aktiva dikurang ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Selanjutnya, standar akuntansi internasional. Tujuan IFRS nomor 2 dalam pembayaran berbasis saham adalah untuk menentukan keuangan pelaporan resmi oleh entitas untuk pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham, termasuk biaya yang terkait dengan transaksi di mana opsi saham diberikan kepada karyawan. IFRS nomor 2 menetapkan prinsip pengukuran dan persyaratan khusus untuk 3 jenis transaksi pembayaran berbasis saham, yaitu yang pertama, transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian ekuitas, di mana entitas menerima barang atau jasa sebagai imbalan atas instrumen ekuitas dari entitas, termasuk saham atau opsi saham. Yang kedua, transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian tunai, di mana entitas mengakuisisi barang atau jasa dengan menimbulkan kewajiban kepada pemasok barang atau layanan untuk jumlah yang didasarkan pada harga atau nilai entitas saham atau instrumen ekuitas lainnya dari entitas. Yang ketiga, transaksi di mana entitas menerima atau memperoleh barang atau jasa. Dan ketentuan pengaturan menyediakan entitas atau pemasok barang atau jasa tersebut dengan pilihan apakah entitas menyelesaikannya secara tunai atau dengan menerbitkan instrumen ekuitas. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.